Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Marilah kita selalu meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dengan berbagai macam cara, antara lain kita harus merenungi kehidupan ini, membaca Al-Quran sambil meminta kepada Allah supaya kita diperkuat keyakinan kita kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah yang memiliki rumah ini, yang memiliki tempat ini. Tentu hadzal bait ini bisa bermacam-macam. Bisa itu adalah Mekah, atau bisa adalah bumi ini, atau yang kita tempatin ini. Maka sembahlah Tuhan yang memiliki tempat ini, tempat yang kita sekarang sedang kita tinggalin ini. Kenapa seperti itu? Karena Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju'. Mereka, Allah itu yang memberikan kepada manusia makanan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kenyamanan, memberikan keamanan ketika manusia mendapatkan ketakutan. Terkadang manusia tidak berpikir bahwa makanan yang mereka makan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Quraisy ini bahwa Allah lah yang memberikan makan kepada umat manusia, kepada kita-kita semuanya. Allah lah yang menjamu kita-kita semuanya. Dan Allah lah yang membuat ketenangan di antara kita semua, di antara manusia semuanya. Oleh karena itu, supaya hidup kita tenang dan kita merasa aman, kita merasa nyaman, bahwa kita pasti akan mendapatkan makanan, kita mesti akan mendapatkan kehidupan, kita tidak pernah merasa takut, kita tidak pernah merasa risau, tapi kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Maka kita perlu meyakini ayat ini. Agar apa? Agar kita bisa yakin bahwa makanan yang kita peroleh, makanan yang kita dapatkan itu dijamin oleh Sang Pencipta alam. Yang menjamin bukan perusahaan, yang menjamin bukan orang tua, yang menjamin bukan tetangga, yang menjamin bukan siapa-siapa, tapi Sang Pencipta alam. Kalau yang menjamin dari Sang Pencipta alam, terus yakini bahwa pasti akan terlaksana. Karena Sang Pencipta alam adalah Allahu Akbar. Sang Pencipta alam itu maha hebat, maha luar biasa. Dia bisa membuat alam semesta ini, bisa membuat bumi dan langit ini. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Yang buat langit ini diciptakan dengan tanpa tiang, yang manusia bisa melihatnya, yang manusia bisa mengamatinya. Oleh karena itu, marilah kita meyakini bahwa kita pasti akan dijamu oleh Allah selama kita tinggal di bumi ini. Dan kita harus meyakini bahwa wa amanahu min khauf, dan Allah lah yang membuat keamanan, membuat hilangnya rasa takut yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, jika kita merasakan ketakutan ataupun kita merasakan was-was, kemungkinan yang terjadi adalah apa? Kita dibiarkan oleh Allah, sehingga rasa takut itu menghantui kehidupan kita. Kita tidak selalu berzikir kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Ya Allah, berilah kami keamanan, berilah kami kenyamanan, berilah kami kenikmatan, berilah kami rasa aman, kawalah kami ya Allah. Kalau seandainya kita selalu merasakan innallaha ma'ana, Allah bersama kami, insya Allah kita akan kuat, kita akan aman.
Tapi untuk supaya kita bisa merasakan bersama Allah, maka tidak ada jalan lain, yaitu falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah yang memiliki Tuhan ini. Kita menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah itu bukan sesuatu yang hina, atau sesuatu yang salah, atau sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Menghamba kepada Allah itu adalah suatu kepastian, suatu kebutuhan manusia. Kita harus yakin bahwa ketika manusia, ketika kita ini dekat kepada Sang Pencipta alam dan Allah sudah menolong, maka selesai sudah permasalahan kita. Tapi ketika kita tidak ditolong sama Allah, apapun usaha kita pasti akan sia-sia dan pasti usaha kita akan gagal. Karena apa? Kita tidak ditolong sama Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu meyakini bahwa perbuatan yang terbaik, perbuatan yang termulia, perbuatan yang paling luar biasa, supaya hidup kita ini nyaman, supaya hidup kita ini tentram. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah yang memiliki tempat ini, yang memiliki kota ini, atau yang memiliki apa yang kita tempatin ini. Insya Allah kita akan nyaman dan kita akan tentram. Ada suatu yang cukup menarik yang perlu kita renungkan, bahwa ketika manusia berbuat tidak sesuai dengan tuntunan Allah, dia melakukan sesuatu, dia tidak menghamba pada Allah, tapi dia berbuat sendiri, apakah dia tidak sukses? Sukses pasti. Bisa jadi dia sukses. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Mungkin bukan yang dia inginkan, apa yang dia lakukan. Setiap yang dilakukan manusia itu pasti akan nama Allah akan dibalas. Tapi ingatlah bahwa balasan Allah itu adalah balasan di dunia. Mereka balasan tidak membalas hatinya. Biar jadi orang itu sukses di dunia, kelihatan megah di dunia, tapi mereka tidak sukses di akhirat, tidak sukses di hatinya. Mereka mendapatkan sesuatu yang hampa, mereka akan mendapatkan sesuatu, mereka frustasi, mereka mendapatkan sesuatu, tapi mereka kecewa. Kenapa hanya seperti ini? Kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang nampak sukses di bumi ini, seperti contohnya kesuksesan seorang penyanyi atau kesuksesan siapa aja. Setelah dia mencapai klimaknya, akhirnya dia bunuh diri. Karena apa? Dia mendapatkan sesuatu di puncak yang salah. Puncak yang benar itu adalah ketika manusia mendapatkan cinta dari Tuhannya, ketika manusia dapat menggapai Tuhannya, dan ketika manusia mampu bersama Tuhannya, ketika manusia mampu menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama, oleh Tuhannya. Insya Allah dengan cara seperti itu kita merasa innallaha ma'ana, kita merasa bersama Allah. Tentu kita pasti akan kuat, kita pasti akan nyaman. Boleh percaya, boleh tidak. Ini adalah firman Allah, bukan kata-kata dari saya. Dan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah pasti tidak akan diingkarinya, pasti akan dipenuhinya. Oleh karena itu, marilah kita selalu yakinkan diri kita bahwa hanya cara beribadah kepada Allah lah, dengan cara menghamba kepada Allah lah, kita akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Kesuksesan itu bukan megahnya atau mendapatkan sesuatu di dunia, tapi kesuksesan itu adalah ketika kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sungguh-sungguh kemenangan. Kemenangan itu ketika kita bersama Allah. Insya Allah itu adalah sesuatu yang benar, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.